Nah, pemirsa, kita akan bergabung dengan Manajer Humas KAI Daob 6 Yogyakarta, Kris Biantoro. Selamat sore, Mas Kris. Selamat sore, Mbak Dila. Baik, Mas Kris, ini evakuasi masih terus di sana? Halo, Mbak Dila. Ya, Mas Kris, bisa dengar suara saya? Ya. Ya, Mas Kris, saat ini evakuasi masih terus berjalan di sana? Halo. Halo, ya, Mas Kris. Mas Kris bisa dengar suara saya? Ya, bisa, Mbak. Terakhir bisa nih, bisa. Oh iya, Mas Kris, gimana evakuasi di sana, Mas Kris, hingga saat ini? Baik, Mbak Dila, kami jelaskan bahwa sampai saat ini memang masih dilakukan evakuasi dari para penumpang, dibantu rangkaian dari kereta api bandara maupun dibantu kereta api rangkaian eksekutif dari stasiun Kutoarjo yang didatangkan ke arah Wates. Oke. Sampai saat ini pula kondisi penumpang masih aman atau tidak ada korban. Dan proses evakuasi rangkaian yang anjlok masih dilakukan upaya oleh petugas KAI karena didatangkan kren dan kereta penolong yang berisi alat-alat semi otomatis juga untuk membantu evakuasi di lapangan kereta-kereta yang anjlok tersebut, Mbak Dila. Baik, lalu dari hasil investigasi sementara, Mas Kris, apa penyebab dari anjloknya kereta api Argo Semeru ini? Sementara memang masih dalam pengusutan, Mbak Dila, karena pada saat itu kereta api Argo Semeru melaju dengan kecepatan normal dan kondisi juga baik. Pemeriksaan rangkaian di pemeriksaan sebelumnya. Dan tiba-tiba awak sarana kereta api atau masinis meminta bantuan mendatangkan kereta penolong karena rangkaian yang dibawanya kereta Argo Semeru mengalami anjlok 8 kereta. Dan ini pada pukul 14 tadi mengakibatkan terhambatnya 7 kereta di kanan kiri stasiunnya, termasuk di stasiun Wates. Demikian, Mbak Dila. Jadi ada 7 kereta yang mengalami keterlambatan? Betul sekali, Mbak. Ini terhitung tadi pukul 14.00. Tentunya bertambahnya waktu nanti bisa akan lebih banyak lagi kereta yang terhambat. Tetapi kami dari PT Kereta Api mengupayakan paling tidak salah satu jalur harus bisa dilalui terlebih dahulu untuk bisa mengurai kepadatan atau kemacetan yang terjadi. Demikian, Mbak Dila. Baik, rencananya kapan gerbong-gerbong ini akan dievakuasi, Mas Kris? Secepatnya, Mbak, karena kita sudah mendatangkan kren dan kereta penolong. Oke. Segera setelah itu datang, diupayakan kereta-kereta yang anjlok itu dipretalkan atau dibebaskan dari jalur yang satunya, atau jalur hulu sebutnya, jalur ke arah timur. Sehingga nantinya jalur hulu bisa digunakan terlebih dahulu. Seperti itu, Mbak Dila. Berarti kalau untuk 2 jalur ini belum bisa dilalui sama sekali, begitu ya, Mas Kris? Sementara belum, Mbak Dila, sementara belum. Baik, karena masih menunggu evakuasi ya. Tapi proses evakuasi, rencana evakuasi hingga kini sejauh apa, Mas Kris? Kami belum bisa memberikan estimasi waktu, karena memang dari 8 kereta yang anjlok ini butuh penanganan dan perhitungan. Yang jelas kereta api mengutamakan keselamatan. Baik. 8 rangkaian itu biarpun posisinya agak doyong, ini tidak bisa gegabah untuk mengambil keputusan menegakkan 8 kereta ini. Karena alat perangkainya masih terhubung semua. Demikian, Mbak Dila.
Baik, tadi Mas Kris sempat menyebutkan akan mendatangkan kren dan kereta penolong gitu ya. Itu dari mana Mas Kris? Dari Solo, Mbak. Ini sudah berangkat, posisi sudah berangkat. Oke, jadi posisi udah berangkat dari Solo untuk menuju ke Kulon Progo ya untuk Solo Pati, mengevakuasi ya betul. hal ini begitu ya. Lalu berarti total ada berapa? 500 penumpang ya Mas Kris ya, benar? Untuk saat ini kami data informasi penumpang yang dievakuasi belum bisa kami laporkan, Mbak. Oke. Tapi untuk korban luka, tadi informasi yang kami dapatkan dari tim lapangan ada 10, apakah bertambah Mas Kris atau ada data yang berbeda dari pihak KAI? Belum. Jadi data dari kami yang terima cuma terberatnya luka berat atau meninggal tidak ada, seperti itu aja. Berarti 10 orang terluka begitu ya. Berarti saat ini kalau untuk evakuasi masih terus dilakukan ya. Berapa? Terus, benar sekali. Butuh waktu berapa lama Mas Kris untuk evakuasi penumpang ini? Tentunya seiring dengan evakuasi kereta juga. Intinya satu jalur kita upayakan bisa dilalui. Kalau sudah bisa dilalui, penumpang akan bisa diurai dengan perjalanan kereta api yang sudah lancar jalur tersebut, Mbak. Baik. Lalu ini tadi kan Mas Kris sempat menyampaikan bahwa ada 7 kereta yang mengalami keterlambatan begitu ya. Apakah nantinya kepada penumpang akan diberikan kompensasi atau seperti apa sosialisasi terkait dengan keterlambatan ini? Betul sekali, Mbak, bahwa di kereta api bila kereta mengalami kelambatan lebih dari 1 jam, penumpang yang masih berada di stasiun asal, intinya belum berangkat, masih terdampak karena keterlambatan, tiket bisa dikembalikan 100%. Tetapi kalau tetap masih menunggu di stasiun asal maupun di dalam kereta yang terdampak di stasiun antara, akan mendapatkan servis recovery, Mbak. Oke, baik. Mas Kris mungkin mau konfirmasi lagi bahwa ini kereta api Argo Wilis ini yang menabrak ya, atau bersinggungan begitu dengan kereta Argo Semeru. Untuk hal tersebut kami masih butuh pengusutan juga, Mbak, yang jelas karena di titik atau di saat itu terjadi, yang jelas Argo Wilis ketika meluncur menghadapi rangkaian Argo Semeru yang tidak prepal atau menghalangi jalannya. Nah itu saja, Mbak. Jadi belum bisa dipastikan itu menundur atau tidak. Oh, tapi keterangan dari masinisnya sudah dimintai atau seperti apa? Ini kami masih detailkan, Mbak. Oke, baik. Berarti bisa hingga saat ini masih terus evakuasi penumpang begitu ya. Tapi ada kendala nggak Mas pas evakuasi penumpang, Mas? Tentu saja ada, Mbak, karena di kilometer ya, letak kejadian di kilometer tentu saja lebih sulit daripada di stasiun, seperti itu, Mbak, kendalanya. Tetapi kereta api tetap mengupayakan bahwa kereta api di kanan kiri yang bisa mendekat sampai lokasi kejadian bisa untuk mengangkut penumpang dan mengevakuasi dengan lancar. Demikian, Mbak. Baik, jadi ini tadi yang terluka hanya dari kereta api Argo Semeru gitu ya, yang dari Argo Wilis tidak ada, atau ada kedua-duanya, Mas Kris? Di Argo Semeru aja. Oh baik, jadi tadi yang terluka adalah Argo Semeru ini ya, gitu ya? Iya, Mbak. Dari penumpang Argo Wilis tidak ada yang terluka ya, Mas ya? Sementara belum ada data untuk kereta api di Argo Wilis. Baik. Ya, informasi mengenai penyebab dari anjloknya kereta Argo Semeru ini. Tadi kalau kita lihat banyak sekali Mas yang terguling ya, hampir 9 gerbong ya Mas yang terguling dari 11 gerbong. 8, Mbak. Oh 8, baik. Jadi ada 8 gerbong yang terguling gitu ya? Iya, Pak, doyong, Pak. Jadi belum sampai ke tanah, jadi masih doyong.
Mas Kris? Halo, Mbak. Iya, Mas Kris bisa dengar suara saya? Halo, Mbak. Halo, ya. Iya. Mas Kris, iya, 8 gerbong yang terguling ini nantinya akan dibawa ke mana? Dia akan dievakuasi kemana? Kalau dilihat dari segi jarak, tentunya nanti yang terdekat, Mbak, yaitu masuk stasiun Wates terlebih dahulu untuk diperiksa kondisi sarananya. Baik. Kalau begitu kita akan tunggu update-nya dari lokasi. Terima kasih Mas Kris Biantoro, Manajer Humas KAI Daob 6 Yogyakarta telah bergabung di Breaking News. Selamat sore dan salam sehat selalu. Selamat sore, terima kasih, Pak. Dan pemirsa, kereta api Argo Semeru jurusan Surabaya menuju Jakarta anjlok dan terguling di Jalan Sentolo, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Insiden kereta anjlok terjadi sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Dan sejumlah rangkaian gerbong kereta api Argo Semeru ini anjlok dan keluar dari perlintasan hingga menghalangi 2 jalur kereta. Sejumlah penumpang berhamburan keluar dari gerbong di sekitar rangkaian kereta. Dan hingga kini, tadi perbincangan kami dengan Kris Biantoro, Manajer Humas KAI Daob 6 Yogyakarta, juga masih terus mengusut dan menyelidiki penyebab anjloknya kereta. Namun kalau dari informasi dari penumpang ini, sebagian penumpang mengaku bahwa sempat mendapat goncangan hebat di dalam kereta sebelum anjlok. Dan tadi juga evakuasi terus dilakukan oleh petugas KAI untuk membawa kurang lebih sekitar 500 penumpang kereta api Argo Semeru melalui kereta bandara ini menuju ke stasiun terdekat, dan evakuasi masih terus dilakukan karena memang mengingat jumlah penumpang yang cukup banyak dan juga lokasi di lokasi kejadian sehingga agak menyulitkan